ini kita kedatangan pasangan UU ya yang kemarin cuma suaminya aja yang datang. Kali ini ada istrinya dan inilah Ruby. No Secret. Wah. Penasaran pasti ya, udah gak sabar. Aku sudah tidak sabar ingin mengulik pasangan pengantin baru yang baru bulan madu ya kemarin ya. Aku seneng banget. Tapi kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Hari ini berita hotnya juga dari pasangan yang ungu, yaitu pasangan Billy Syahputra dan Amanda Manopo. Ya karena kemarin tuh aku lihat tuh Amanda Manopo tuh kan biasanya ya Amanda Manopo tuh di Instagramnya tuh posting foto hasil photoshoot dia apa-apa segala macam. Jarang gitu foto-foto mesra sama pasangannya. Nah kemarin dia itu ada berapa video nih. Bervideo dan foto itu kalau ini memang sesi pemotretan ya. Tapi yang ini itu loh, itu tuh bikin kesel ya. Bikin kesel di kala pandemi. Coba ini videonya mesra, mau kita lihat seperti apa. Pokoknya mereka lagi ya gitu deh ya. Gitu yang tidak dilakukan oleh Rembayang dan Dinda House sebelum menikah ya. Ini beda nih gayanya ya. Terus habis gitu sebelum-sebelumnya mereka gak saling follow. Baru kali ini akhirnya mereka follow-followan dan gak cuman itu. Memang yang di follow ya semua gak di follow kecuali pacarnya. Sungguh itu kadar bucin yang tertinggi kayaknya. Coba kita lihat ya tuh followingnya cuma satu. Billy Syahputra doang, astaga. Billy juga gitu ya? Sama, oke. Coba kita lihat di videonya Amanda dan Billy. Yang bikin netizen tuh ada yang seneng, ada yang kesel. Gitu, kita lihat. Coba kita lihat komentar netizen ya. Komentar netizen kan macam-macam ya. Coba baca. Yang pertama komentarnya, gitu ya. Bucin katanya gitu. Amanda Manopo pernah waktu itu kita wawancara di sini. Dia bilang, benar gak sih Amanda Manopo kamu itu seringkali kalau punya pacar cinta bertepuk sebelah tangan. Dia bilang, iya karena ternyata aku tuh bucin banget. Nah kali ini katanya sama Billy enggak. Karena udah sama-sama ini. Yang berikut coba kita lihat komentarnya. Lagi kasmaran kali ya gitu. Yang lain lagi bunyinya adalah pamer terus, putus nangis loh katanya. Ini yang kesel dan iri kayaknya ya. Oke. Nah kalau pasangan ini, ya awal-awal sih banyak yang terus ada juga yang kesel. Gitu aja diposting gitu. Kita tanya-tanya ya. Setelah kita lihat dulu profil mereka berikut ini. Rembayang, penyanyi 21 tahun ini menikah dengan Dinda Hau, artis 24 tahun pada 10 Juli 2020. Pasangan ini viral karena kisah ta'aruf selama 2 bulan, DM Ray tentang tipe suami idaman, Dinda yang belum bisa masak mie instan, percakapan apakah Ray ileran saat tidur, Dinda yang kini sering dibantu foto endorse oleh Ray, hingga keduanya yang baru berpisah selama 8 jam setelah menikah. Pria kelahiran Manado ini saat umroh tahun 2019 diminta sang kakak untuk mendoakan Dinda Hau agar menjadi jodohnya, walaupun saat itu Dinda mempunyai pacar yang sudah dipacari selama 7 tahun. Sebelum menikah, grup Ada Musik memberikan plesetan nama Dinda Hau sebagai bagian dari Hawa, alias istri dari personil Adam sebagai pelengkap dari singkatan nama Anissa, Wardah, dan Aulia. Benarkah Dinda Hau sempat tidak percaya ta'aruf? Dan benarkah kini Ray sangat dekat dengan mama mertua? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Yeay, sudah ada Rembayang dan Dinda Hau. Banyak orang yang pengen lihat pasangan pengantin baru 2 bulan ya. Coba kita lihat di postingan Google Me dulu tentang pasangan ini. Apa sih yang lagi banyak dicari orang tentang Rembayang dan Dinda Hau? Coba kita lihat yang pertama adalah tentang jreng. Oke itu dia. Kok ini Deswita Maharani? Ya udahlah, aku baca contekan aku di sini aja gitu ya. Rembayang Dinda postingan di yang kalian di atas bukit itu, di atas bukit ya, Dinda Hau katanya. Kita lihat postingan mereka kemarin habis bulan madu itu atau syuting atau apa sih sebenarnya?
di Labuan Bajo? Kita Liburan nyambi semuanya. Hah? Nyambi. Oh nyambi semuanya, sekalian menyelam minum Sekalian. air ya. ini emang, nih ya, kan sebelum kalian bertemu kan kalian emang pacarannya sudah nikah ya? Iya, iya. Pernah kebayang nggak sih sebelum ketemu, saling ketemu ini akan ada adegan kayak gini, liburan ke sini begitu? Ada nggak sih, Rey? Enggak. Enggak sama sekali. Enggak? Enggak. Ini sebelumnya pernah kalian lakukan nggak misalnya sendiri atau sama yang lain? Oh, Kalau ke enggak, liburan ke tempat atau Kalau foto-foto? aku emang suka ke ini sih, ke alam gitu sih. Cuman maksudnya kayak nggak pernah totalitas ini sampai ke bukitnya, berapa tidur di laut selama 4 hari, baru pertama kali. Dan itu bisa karena Karena kita project film bareng ya kemarin ya, bareng-bareng sama teman-teman, akhirnya kita janjian buat liburan enak nih. Pas aku sama dia juga jadi rencana rezeki mau. banget dong ya. Iya. Rezeki banget, berlimpah, aduh. Fotonya bagus banget dan bikin iri ya. Ngomong-ngomong kan 2 bulan, aku sempat dengar vlog kamu yang sama Grita ya. Itu beberapa bulan nikah katanya baru ditinggalnya paling lama 8 jam gitu. Nah ini sekarang 2 bulan, itu rekornya masih tetap 8 jam. 8 jam tidak bersama-sama. Seharian pernah kayaknya sayang. Aku pernah nggak tidur sama kamu sayang. Oh iya. Pas kamu syuting sampai pagi. Jadi aku di syuting Tidur sama kamu. Aku tidur sendiri. maksudnya. Oh tidur sendiri ya. Jadi aku syuting hari terakhir film kita, itu scene-nya aku doang tuh Karos. Jadi seharian aku syuting dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Otomatis dia nggak ikut. Sebenarnya Ini dia mau yang di nemenin. sini, yang di sini syutingnya atau di Iya, Jakarta? yang di sini. Oh, Dia mau nemenin, cuman aku bilang nggak usah, capek kasihan, jadi di rumah aja. Aduh. Dari terus malam sampai pagi. Gimana rasanya tidur nggak sama dia sendiri? Itu pertama kalinya, terus kayak ngerasa aneh aja sih, udah mulai ngerasa aneh gitu ya, udah nggak sama. Maksudnya, Aneh sama kasihan kali, kok dia capek kali ya. iya, gitu ya. kasihan juga. Cuma mau datang ke sana juga, aku kan juga syuting terus kan setiap hari kan, dan pas hari itu hari libur aku gitu, dan dia lebih milih aku untuk istirahat. Tapi Karos, gara-gara aku nggak pulang sehari itu, aku bener-bener ngerasain yang orang bilang kalau misalnya kayak lagi capek pas pulang, pelukan itu tuh kayak melunturkan segala capek gitu. Kayak Pas, air es gitu. iya, langsung pas peluk dia langsung yang, aduh bener-bener lega gitu. Oh, aduh. Ya. Nah, ini ada pertanyaan nih, kan kalian kan menjalin proses ta'aruf. Dan pernah ada wawancara bilang ngerasa ada banyak kebetulan yang ternyata mirip. Bintangnya sama ya? Sama. Sama-sama Ulang bintang. tahunnya cuma beda sehari. Beda sehari. doang. Apalagi sih ternyata yang kalian tahu bahwa kalian tuh ada banyak kesamaan gitu, kemiripan kalian. Banyak Banyak banget kita. Banyak banget, sebutkan 3 aja, 3 aja. 3 aja apa Apa tuh? ya? Mulai dari Kebiasaan-kebiasaan kecil ada yang mirip banget? apa ya sayangnya? Ya itu sama-sama suka alam, kita Suka alam, kemarin diving bareng, terus Cara pandang kita sama orang lain tuh cara juga pandang, sama. sudut pandang kita ke orang lain sama juga. Niat tujuan hidup kita juga sama. Lihat tujuan hidupnya apa sih? Misalkan kayak lebih prioritas kita tuh kayak keluarga, terus pengennya tuh nomor 1 tuh keluarga. Ya itu kan makanya alasannya Rey milih kamu. Iya. Kan? Kan kita pernah ngobrol gitu kayak, sayang, dia sih bilang aku, yang kita tuh kalau kerja ya udah cukup iniin duit tapi nggak usah jadi yang kaya banget tuh kayak gimana ya, mending yang penting kita bahagia, keluarga kita bahagia udah cukup ya. Iya gitu aja. Iya. Terus Oke, kayak yang lain yang sama, yang kecil-kecil ya, kecil misalnya selera musik atau kesukaan nonton film, favorit itu gitu-gitu ada nggak sih yang sama? kita lebih ke ini sih, misalkan kayak aku pengen suka anak kecil, terus pengen gimana kayak misalkan bikin tempat baca atau apa, ternyata dia juga punya Punya sama. Nggak gitu, disama, kita kenapa disama-samain impian. sih? Enggak serius Kak. Jadi sebelum itu tuh Kayaknya aku nggak percaya gitu kalau terlalu indah, ini aku nggak percaya. aku tuh sempat punya mimpi masa mudaku tuh mau aku habisin di keluarga, sama aku pengen mendedikasikan diriku buat anak-anak Kayak social yang kurang movement, yang kayak gitu-gitu. beruntung gitu kan. Tapi setelah menikah aku sempat yang ngurungkan niat, ya udah aku harus fokus istriku. Ternyata pas cerita ke dia juga sama. Jadi oke, kita bismillah bisa bikin program bareng kayak gitu. Ya pas seperti tempat baca. Iya kayak gitu. Mudah-mudahan ada yang denger bisa ajak kolaborasi. Boleh, apalagi bagian timur sana tuh banyak banget yang Banyak butuh. sekali, betul. Nah ini ada lagi nih, kan kalian itu ya dari awal menikah lah ya gitu. Postingannya tuh selalu menuai, ada yang bahkan diundang pertama kali kamu sudah masuk mie instan ya. Kak Ros yang sudah masak nih. Karena itu viral, rame banget gitu, lucu banget sih kalau menurut Kak aku. tahu nggak? Tadi sebelum masuk dia tuh sempat yang deg-degan aku pertama kali sama Kak Ros soalnya. Takut ditanya-tanya macam-macam. Baik loh, aku baik, cuma kepo aja orang. Coba kita baca di komentar-komentar netizen ya. Lihat, kamu sering bacain gak sih komentar yang bilang, astagfirullah Dinda Hau, ente selama ta'aruf harusnya baca treat bikin bekal buat suami. Kan ada itu ya, sempat viral ya bekal buat suami gitu. Iya. Enggak,
Ini mumpung kamu di sini nih, kan pernah ada klarifikasinya. Enggak, jujur aja sebenarnya kamu tuh Apa? udah bisa masak belum sekarang? Aku tuh sebenarnya kalau dibilang bisa tuh bisa, tapi yang ini doang, Yang maksudnya biasa-biasa aja. iya, Tenang yang aja biasa. tidak, Terus oh aku juga bisa, Nggak. tapi ya nggak pernah karena tapi aku karena kan masak itu kan bisa karena terbiasa, Iya, dan aku betul. tuh di rumah tuh dibiasakan, maksudnya lebih sering kerja dari pagi ke pagi kayak gitu loh, jadi jarang banget jadi masak, nggak biasa aja sebetulnya. dan aku punya kebiasaan untuk gimana Ya nggak biasa aja kan, nggak sebenarnya biasa. bisa sih tapi nggak biasa. Dan aku gitu, punya karena kerja gitu. dan aku punya kebiasaan tuh kalau sesuatu hal kayak misalkan aku berhijab, orang tanya Dinda hijrah ya, tapi aku selalu jawab enggak, belum. Aku selalu jawab kayak gitu karena aku merasa ya aku belum jago, dan biarin itu semuanya aku yang iniin gitu. Pasti aku selalu jawabnya enggak, belum gitu pun kayak misalkan masak atau hal-hal lainnya gitu. Biarlah berproses ya. Suka merendah, nggak taunya punya rumah makan ternyata. Oh serius? Ini soal ileran, coba kita baca komentarnya soal Padahal lucu loh ya, tapi komentar netizen juga kadang-kadang menghibur ya. Iya. Lu serumah kan bisa nanya langsung, selain nggak bisa masak di instan, ternyata nggak bisa ngomongin WA gitu. Kamu kalau baca ini tuh apa? Ini di komentar terutama kayak gini nih komentarnya. Ini kan orang yang gemes, kesel, tapi sebenarnya dia nggak ya kalau aku bacanya sih nggak nyakitin. Kalian agak tersinggung nggak sih kalau ini nih khusus kata-kata ini? Gimana ya? Gimana sayang? Cerita aja. Pegangin dong tanganku, ada yang pegangin nggak sih? Waktu itu pas habis nikah tuh sebenarnya aku tuh kan lagi dapet kan, memang sempat ada rasa baper sih. Satu hari setelah menikah kamu Satu hari dapat. setelah menikah aku dapat, terus aku kayak bapernya tuh kayak ya Allah kenapa sih aku tuh kan aku nggak pernah kayak gini loh, dan aku pengen banget membagi rasa bahagia yang aku punya. Ke banyak orang. Iya, ke banyak orang, ke sosial media gitu. Terus tapi tanggapan netizen tuh ya kayak gitu loh. Padahal ya aku tuh cuman niatnya emang membagi aja, bukan pengen jadi viral atau gimana, enggak sama sekali. Cuman ya Nggak tahu lah pernah ada yang sendiri. nyangka bahwa Nggak kalian pernah ini ada yang perjalanan ta'aruf kalian itu jadi viral. Kalian jadi pasangan yang banyak diperhatikan orang. Menghibur sih sebenarnya. Aku ya, karena Dia pengen tahu. sempat itu loh, sempat yang setelah nikah tuh sempat yang ngerasa down gitu, yang sedih. Satu hari setelah menikah sedih, terus aku pusing kan. Aduh ini anak orang nangis gimana ya? Iya, aku cari cara sampai cari di Google cara membujuk istri dalam Islam kayak Ternyata gitu-gitu. gimana? Ya udah aku berusaha yakinin dia aja kalau nggak usah kamu terpuruk dengan kata-kata orang. Maksudnya kayak kamu lebih tahu, kamu kan punya semua tuh jadi kena reason kan. Kayak kamu mungkin nggak terbiasa masak karena waktu kamu tuh habis di bekerja, ya membantu keluarga dan lain sebagainya. Kasihan. Terus sekarang gimana? Kan tadi kan kamu sebenarnya sebelum-sebelumnya juga nggak pernah Dinda Hawa itu posting. Iya, nggak pernah. kehidupan. Terus aku juga maksudnya jarang terima kayak talk show gitu-gitu karena memang aku agak tertutup kan sebenarnya gitu. Cuman ya sempat kaget, tapi akhirnya setelah aku dikasih pengertian sama Ray, terus sama Mama, terus kayak aku juga jadi kayak malah ketawa sendiri. Ih, kenapa sih gue kok malah nangis, kok malah baper kayak gitu. Ih, apaan sih dia lebay banget. Baru soalnya kan suasana beda baru. Suasana Jadi sekarang udah mulai terbiasa. Udah biasa. Ada sesuatu yang kalian jadi hikmah nggak? Maksudnya ya udah deh dikurang-kurangin atau ya udah terserah aja gitu. Toh niatnya baik gitu. Atau gimana? Banyak Gimana? sih hikmahnya. Banyak ya. Banyak kayak hikmahnya. Mulai dari kayak akhirnya kita belajar mau sebaik apapun orang tetap bakal dikomentarin Iya. gitu kan. Terus maksudnya apapun niat kita, kalau kita lempar ke publik pasti bakal digoreng, ada yang ngambil baik, ada yang ngambil buruk. Jadi ya udah selagi niat kita lurus dan kita juga masih dalam norma, nggak melanggar, ya udah nggak apa-apa, kita Santai share aja. lah ya, Iya. gitu ya. Itu tanggung jawab orang lain mau berpikir negatif Iya. atau enggak. Kalau niat kita memang baik gitu kan. Betul. Oke. Nih ini kan nih perjalanan ta'aruf kalian tuh kan ya waktu dia datang ini nama-nama kamu tuh masih sekedar hembusan-hembusan aja. Nonton itu di Rumpi, aku nonton banget. Kamu nonton ya? Itu pas Yang kita Adam selesai dan akad, Hawa. selesai kita akad, Bukan dari pertama kali kamu ditanya Dinda Hawa. Iya, Dinda Hawa. Terus Karas jawab apa? Aku sih yes, itu aku nonton. Coba kita foto Padahal- lagi. Kita foto lagi. Kalau sama Dinda Hawa? Kalau Dinda Hawa? Oh itu Hawa. Kalau Dinda Hawa? Ya doain aja gitu jawabannya. doain aja. Udah dibantuin jawab tuh. Berat banget tau.
Ya ampun, itu tuh ya Kak Ras. Ngomong takut salah ya, ini masih proses ta'aruf. Itu- Ditolak lagi ya kan, sempat ditolak gitu. Ditolak, itu Ini sebelum. usia sudah Belum, sebelum dulu ditolak. Sebelum belum itu, minta sebelum. Ray belum minta aku untuk taruh. Itu belum? Belum. Kok bisa? Tapi gosipnya udah duluan. Cuman Kak, aku udah punya feeling baik ke dia gitu. Enggak jujur deh, waktu itu kamu apa sih kamu tolak dia, terus akhirnya kenapa diterima juga gitu? Apa gara-gara dia datang bawa kue? Apa di kue itu sebenarnya? Jangan-jangan di kue itu gitu. Astagfirullahaladzim. Enggak bercanda sayang. Bercanda sayang loh. Apa-apa Brida? Kenapa sih? Nolak Aku dia tuh sih kenapa? nolak karena aku pertama nggak terlalu percaya sama yang namanya taruh. Iya, iya, iya. Kedua aku nggak yakin. Aku tuh nggak pernah pengen punya pasangan dari entertain. Oh, kamu nggak hati-hati Nggak mau. makanya dengan ucapan. Iya, dengan ya? ucapan hati-hati banget. Terus ditambah kayak kan umurnya di bawah aku juga gitu. Tapi semua itu gugur ketika aku pertama saat istiqoroh akhirnya ditujukan sama Ray. Kedua restu dari mama. Mama bilang, mama kalau ngelihat kamu sama Ray, mama merasanya lega gitu. Jadi itu yang aku jadiin patokan, jadiin apa ya, penguat aku sih untuk aku bisa terima. Jadi itu yang membuat kamu menolak adalah pikiran-pikiran logis yang Iya. ini gimana yang sebenarnya juga itu hanya kekhawatiran karena nggak Iya. tahu kan. Gitu. Sekarang kan sempat awalnya tuh agak nggak yakin dengan yang namanya ta'aruf. Setelah kamu menjalani sendiri nih, kalian berdua ini adalah pelaku ta'aruf, Dinda. Kayak gimana ternyata? Aku tuh dulu pernah pacaran lama banget Kak Ros. Sama yang mana tuh? Oke. Oke, adalah Kulit ya. aku pernah pacaran lama banget. Aku pikir banyak teman-teman aku yang bilang, wah lo taruh hati-hati gitu, ntar salah dikit, mohon maaf nanti cerai atau gimana gitu-gitu Karena kan. seperti membeli kucing dalam karung. Iya, kurang karena mengenal dan iya sebagainya. betul. Tapi setelah aku menjalani, aku justru kayak mikir taruh tuh bener-bener indah banget gitu. Aku walaupun pernah pacaran sebelumnya, tapi rasanya tuh kayak baru terus, kayak ih masya Allah gitu, kayak apa ya, susah deh diungkapin dengan kata-kata. Rasanya tuh yang bener-bener. Aku semangat banget ya menjelaskannya. Jadi malu. Luar biasa ya. Ini ada lagi di postingan Ray snorkeling terus Dikamen sama Dinda. ini di sebelumnya ya. Sebelum-sebelumnya ini. Sebelum. Saya diving. dong gitu. Bareng tapi ternyata akhirnya kesampaian deh. Sampean, dan kita Sampean. ke Labuan Bajo tuh nggak ada rencana diving ya? Nggak ada. Pas sudah di sana baru bisa diving. Oh bisa, ya udah bareng akhirnya. Gitu. Padahal aku tuh ya dulu apa ya, berharap tuh emang dapet cowok yang suka diving gitu, suka satu hobi. Ketemunya Ray. Ternyata dapat juga. Dapet alhamdulillah. Oke, ini sebagai pelaku ta'aruf nih ya, kan ada juga yang melakukan ta'aruf tapi ya banyak goncangannya di awal. Kalau kalian kan dia 2 bulan kita melihat masih manis gitu. Apa sih yang menurut kalian ini nih sebenarnya juga membuat kalian itu 2 bulan ini masih manis gitu? Sebenarnya sih, Apa? kamu mau jawab sayang? Sebenarnya sih, Yang dulunya nggak percaya ta'aruf silakan. sebenarnya itu balik lagi tergantung masing-masing orang. Jadi banyak orang nyalahin, "Ya, tuh kan taruh sih, padahal sebenarnya itu bukan salah taruhnya, tapi salah orangnya. Dan Apa yang dia salah yang harusnya dilakukan tapi nggak lakukan? balik lagi ke niatnya, niat niat. dia menikah itu untuk apa? Ini menurut aku. Kalau aku salah ya aku mohon maaf nih ya. Cuman kalau menurut aku ya balik lagi, kamu menikah tujuannya untuk apa? Apakah tujuannya benar-benar untuk ibadah ataukah hanya untuk apa gitu kan? Kita nggak ada yang tahu ya niat orang masing-masing. Cuman kalau di sini aku sama Ray, aku dari awal terima Ray pun juga niat aku pure karena ya Allah aku pengen benar-benar ibadah, makanya aku minta yang terbaik. Siapapun itu dia yang terbaik dan aku yakin itu pilihan darimu gitu kan. Yang terbaik darimu udah pasti yang terbaik, belum tentu apa yang aku pengenin itu yang terbaik buat aku gitu. Jadi kamu benar-benar Iya berserah aja gitu, dan gitu, niat seperti niat apa. nikahnya itu ya balik lagi untuk ibadah gitu. terus ada kirim-kiriman CV dong kalian ya? CV. Kita nggak sampai di CV karena sebelumnya kita kan udah kenal. Yang CV itu biasanya yang belum kenal. Oh gitu. Ah. Terus jadi kalau ngobrol taunya ini siapa tuh lewat apa? Kita ada perantara Kita grup, ada jadi perantara kayak grup. ada grup dan akhirnya diperantarin sama Bang Nata sama Kak Wardah. Jadi apapun kita di grup, cuman kalau misalnya kayak udah mulai yang udah privacy, Kak Wardah sama Bang Nata juga bilang, Ray kalau misalnya Dinda atau misalnya Ray mau nanya ini yang udah privacy, misalnya kayak penyakit atau lain sebagainya bisa telepon, langsung. bisa. Itu pun setiap teleponan, Ada aku telepon siapa sama di dia itu samping. dia sama kakaknya atau apa kayak gitu, jadi nggak pernah. Jadi nggak pernah cuma berdua. Nggak ya? pernah. Tapi mungkin nggak sih pengaruh dari Adam, teman-teman kakak-kakak Adam ini berpengaruh kuat terhadap yang tadinya ragu jadi yakin gitu. Itu nggak sih? Salah satunya Iya, itu aku. Salah satunya. pastilah, pasti. Kayak aku juga selalu konsultasi sama Kak Wawa, Kak Wardah, istrinya Bang Nata kan.
karena dia salah satu perantara, terus dia juga pernah ta'aruf gitu, pernah ada di posisiku. Jadi Jadi aku ngomongnya bayangkan. gimana? Ngomporin, udah mare aja gitu atau Nah, atau apa? jadi ada satu kata yang aku ingat dari Kak Wardah itu, dia pernah bilang, aku kan bilang aku takut Kak, maksudnya aku takut banget, aku nggak tahu dia gimana. Tapi Kak Papa bilang, Dinda balik lagi, jodoh itu adalah cerminan diri. Jadi kalau misalkan kamu pengen dapetin jodoh yang baik, kamu harus ya seperti itu gitu. Apa yang kamu pengenin dari laki-lakimu itu ya kamu harus bisa kasih yang seperti yang kamu mau gitu, harus Jodoh lakuin adalah gitu. Jodoh cerminan cerminan diri gitu. Ih. Nah, kalau yang berikut ini nih, cerminnya kayak gimana? Ini pasangan yang katanya, apa sih aku lupa deh, ini pasangan yang katanya nggak pernah berantem selama 10 tahun. Wow. Nggak mungkin, mereka berdua aja kalau ngomong kayak petasan banting, ya kan? Selain berikut ini, siapakah pasangan suami istri ini? Selain satu ini tetap di Ruby. No secret.